Sudah saatnya institusi Polri berbenah diri. Bersih-bersih di tubuh Polri perlu dilakukan untuk menyelesaikan problematika terkait dugaan adanya perang bintang di tubuh Polri ini. Selain Pak Wahyu, Pak Ito, kami juga sekarang sudah terhubung dengan anggota Komisi 3 DPR RI, ada Pak Asrul Sani. Selamat sore Pak Asrul Sani. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asrul, kami komunikasi antara Komisi 3 DPR RI dengan Kompolnas sudah begitu sering dilakukan begitu sejauh ini? Ya, memang secara informal kami di Komisi 3 berkomunikasi ya dengan Kompolnas ya, termasuk dengan Ketua Kompolnas yang dijabat oleh Pak Menko Polhukam ya. Saya pribadi kebetulan sih memang mengusulkan kepada teman-teman di Komisi 3 agar Kompolnas ini secara resmi masuk menjadi mitra kerja Komisi 3 DPR ya. Sehingga dari sisi DPR pun itu diharapkan bisa mendapatkan masukan, informasi ya yang bermanfaat ya bagi DPR di dalam melakukan fungsi pengawasan ya. Nah, ini yang belum tersambung. Nah, lebih dari itu sebenarnya karena kami juga mengemban fungsi konstitusional di bidang legislasi, kami juga memulai sebetulnya diskusi-diskusi untuk meningkatkan posisi dan peran Kompolnas itu dalam konteks pengawasan eksternal oleh Kompolnas ya. Jadi kan kalau selama ini kan ya barangkali kesannya Kompolnas ini kurang maksimal ya, pertama karena positioningnya itu belum secara detail diatur di dalam Undang-Undang Polri. Yang kedua juga kebijakan anggarannya gitu ya. Saya selalu sambil bercanda menyampaikan bagaimana sebuah katakanlah komisi lembaga yang anggarannya itu masih nempel di Kemenko Polhukam ya, belum menjadi satker sendiri, dan itu kecil kalau nggak salah, mungkin Pak Wahyu bisa koreksi, ada di angka belasan miliar saja, mau mengawasi institusi dengan 460.000 anggota dan anggarannya 100 triliun, meskipun juga soal besar kecilnya anggaran itu relatif, tetapi kan kalau tentu ya dari sisi proporsi anggarannya itu bisa ditingkatkan, maka kan sumber daya manusia Kompolnasnya pun bisa ditingkatkan ya, termasuk komposisi katakanlah keanggotaan dan juga eselon satunya lah seperti Kompolnas yang punya kewenangan. Jadi itu sebetulnya adalah bagian dari diskusi-diskusi awal kami di Komisi 3. Nah, mudah-mudahan ini juga Kompolnas bisa memberikan input lah ya, meskipun tidak melalui rapat, tapi nanti bisa melalui pertemuan informal, termasuk dengan saya kira banyak para purnawirawan yang juga peduli dengan institusinya ya, Polri dalam hal ini seperti Pak Ito dan kawan-kawan yang perlu kami dengarkan juga ya, agar ke depan itu, dan memang sudah 20 tahun Undang-Undang Polri itu saya kira ada waktunya juga untuk kita lihat kembali ya, untuk kita sempurnakan, tidak kemudian pada isu-isu besar ya. Isu besar itu seperti apakah Polri sebaiknya tetap di bawah presiden atau dia, itu tidak kami pikirkan itu di Komisi 3. Tetapi bagaimana pengawasan ya terhadap para anggota Polri itu bisa kita maksimalkan baik secara internal maupun secara eksternal oleh Kompolnas ya, setelah melihat kejadian-kejadian akhir-akhir ini. Itu Mas, saya kira. Baik, pengawasan perlu dilakukan begitu secara sinergis dengan Kompolnas. Dari kacamata Kompolnas seperti apa? Yes. Tadi termasuk Pak Asrul juga menyampaikan bahwa kinerja Kompolnas belum maksimal katanya. Saya senang sekali dengan statement Pak Asrul Sani karena ini membuat motivasi kita semakin kuat. Begini, Kompolnas itu punya salah satu kelemahan, kita tidak bisa melakukan penyelidikan walaupun itu non pro justisia.
Jadi kita hanya bisa mengklarifikasi. Jadi seperti ibaratnya kita pos surat karena regulasinya seperti itu. Oke. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Asrul Sani kita diperat, setidaknya kita bisa melakukan penyelidikan walaupun tidak pro justisia seperti Komnas HAM misalkan, maka kasus-kasus seperti yang sekarang terjadi di Polri ini kita bisa lebih banyak bicara dan lebih bisa memberikan solusi. Sekarang ini kan kita bisa klarifikasi. Ibaratnya kita ini seperti tukang pos saja. Ada keluar dari masyarakat, kita bawa ke Polri bagaimana kita bawa. Nah, tapi kalau kita bisa mendalami lebih detail karena kewenangan itu dan itu hanya bisa dilakukan ketika pertama tentu regulasinya dirubah, diperkuat. Kemudian tadi anggaran diperkuat. Kita itu mengawasi 460.000 orang, Pak. Ya tadi saya koreksi Pak Asrul, anggaran kita 16 miliar, tetapi dari 16 miliar itu yang hampir 7 miliar itu untuk belanja pegawai. Jadi memang hanya sedikit. Jadi secara kata lain begitu, Anda ingin menyampaikan bahwa kasus-kasus di tubuh kepolisian akan lebih mudah diungkap jika kewenangan Kompolnas dirubah begitu? Oh iya jelas, karena kami bisa lebih detail dan kami bisa melakukan supervisi lebih jelas. Seperti sekarang ini isu perang bintang misalkan, kita bisa lebih masuk ke dalam, kita melakukan investigasi lebih detail sehingga solusi akar masalah seperti harapannya Pak MD itu bisa lebih terungkap. Terpecahkan dengan lebih cepat begitu ya? Iya, kalau kita tahu akar masalahnya kan kita lebih mudah mencari solusinya. Tetapi kalau kita hanya lihat permukaannya, kan seolah-olah ada masalah perang bintang padahal ada sesuatu yang harus kita benahi, kita perbaiki yang lebih mendasar. Yang lebih substansial. Ini yang harus ketemu. Yang saya berikan tadi, ini kita kan rumah ini kan banyak tiang-tiang. Ada satu tiang yang goyang, ini kalau tiang ini ketemu penyebabnya kan kita bisa langsung perbaiki. Ya. Kalau dari Kompolnas seperti itu. Bagaimana dari mantan Kabar Eskrim, Pak Ito? Apa yang bisa kita akselerasi begitu untuk mempercepat penanganan dugaan perang bintang ini? Yang pertama mungkin ya Mas Agung, di era medsos saat ini kan untuk memviralkan suatu isu baik yang benar maupun yang tidak benar ini dengan mudah akan menghipnotis publik ya sebelum kebenaran isu tersebut dapat dibuktikan. Nah, karena isu ini menyangkut institusi Polri, tentunya menjadi kewajiban Polri ya bersama dengan Kompolnas untuk melakukan penyelidikan dan klarifikasi. Saya dengar bahwa kalau tidak salah KPK juga akan dilibatkan. Kemudian terkait yang disampaikan oleh sahabat saya Pak Asrul Sani, itu betul secara normatif dan secara proporsional saya sangat mendukung apabila kewenangan Kompolnas ini diperkuat melalui undang-undang. Sehingga tidak seperti sekarang orang melapor kemudian diklarifikasi hanya itu saja. Tapi seolah-olah tidak ada satu tekanan ke dalam yang untuk bagaimana Kompolnas bisa mengontrol secara langsung apakah penanganan kasus ini betul-betul dilaksanakan atau tidak. Ini terkait juga dengan kasus yang sekarang sedang beredar ya. Sehingga kalau saya kira mungkin kalau ini bisa disampaikan kemudian bisa diperkuat dari anggota DPR atau DPR untuk Kompolnas, saya kira tidak ada lagi nanti istilahnya isu-isu yang tidak bisa diketahui secara objektif ya, secara faktual. Jadi di sini yang harapan kami tentunya di sini kehadiran Pak Asrul Sani, kemudian Pak Wahyu ya. Saya kira ini juga merupakan satu hal yang sangat positif ya yang mungkin pasti akan didengar oleh pimpinan Polri melalui jalur Pak Menko Polhukam sebagai Ketua Kompolnas. Demikian Mas. Baik Pak Asrul, kami dengar DPR juga akan melakukan rapat kerja dengan polisi begitu untuk membahas dugaan perang bintang ini. Benar demikian Pak Asrul, kapan akan dilakukan? Ya, memang di masa sidang ini kami meskipun fokusnya itu menyelesaikan RKUHP ya, kami memang menjadwalkan. Hanya kan kami juga harus memahami juga jadwalnya Pak Kapolri itu kan dalam rangka G20 ini kan juga padat gitu ya. Jadi kalau kelihatannya sampai akhir bulan ya, mungkin di akhir bulan atau di awal bulan baru kami bisa menyelenggarakan. Kalau sekarang kita sangat paham lah kesibukan Pak Kapolri. Tetapi saya alhamdulillah ini ya para senior Polri melalui PP Polri ya kemarin juga bersama-sama dengan Kompolnas ya kan menyelenggarakan juga FGD itu ya. Nah itu yang saya berharap kita mulai paling tidak kalaupun belum sampai tahapan naskah akademis, apalagi draft RUU itu pokok-pokok pikiran gitu untuk perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini harus mulai kita gelindingkan ya. Insya Allah kalau kita gelindingkan ya paling tidak bahkan kalaupun belum
belum katakanlah bisa kita mulai di tahun 2023, kan DPR itu habis pemilu masih punya masa tugas sekitar 6 bulan. Itu cukup sebetulnya untuk merubah beberapa, katakan di tahun 2024 ya, kan pemilu 14 Februari. Nah, antara Maret sampai 30 September itu DPR masih menjabat, jadi masih bisa menelurkan undang-undang sebetulnya. Karena kalau kita mau merevisi Undang-Undang Polri itu kan fokusnya terkait dengan kapasitas pengawasan, ya, kapasitas pengawasan khususnya pengawasan eksternal oleh Kompolnas itu loh. Baik. Nah, jadi itu saya melihat masih mungkin, tapi itu harus kita mulai dari sekarang lah diskursus publiknya di antara para pemangku kepentingan, ya. Tentu selain Kompolnas ada PP Polri dan juga para penggiat ini ya, masyarakat sipil ya, yang harus kita dengar juga suaranya. Baik Pak Asrul, terima kasih atas jawaban Anda yang kami nantikan juga tentunya. Koordinasi dan langkah-langkah konkret untuk kemudian membuka tabir misteri dugaan perang bintang ini seperti apa. Komunikasi terjalin dengan mesra, tetapi tadi yang Pak Wahyu sampaikan bahwa ini momen yang tepat untuk Polri kemudian berbenah diri untuk menyelamatkan institusi, maka isu ini harus diredam. Tetapi yang kami harapkan bukan hanya diredam, dituntaskan, diselesaikan. Pak Wahyu, Pak Ito, Pak Asrul, terima kasih atas waktunya dan kebersamaannya dalam dialog di Berita Satu Sore hari ini. Dan pemirsa